Bapak Dewan Juri yang saya hormati dan juga teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya membahas sebuah tema yang berjudul Akhlak Nabi. Hadirin yang berbahagia, rahimakumullah. Allah menciptakan kita dengan bentuk yang sempurna. Dengan dikaruniai akal, kita bisa membedakan mana kebaikan dan mana kejahatan betul. Oleh karena itu, kita sebagai manusia diperintahkan untuk memiliki perilaku dan akhlak yang baik. Telah Allah tunjukkan kepada kita, yakni dengan mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah manusia pilihan Allah. Dalam kandungan ia sudah ditinggal ayahnya, 5 tahun usianya ditinggal ibunya. Tapi dia tumbuh menjadi anak yang sangat luar biasa. Andaikan kita tahu bagaimana perjalanan Rasulullah dalam mengubah peradaban jahiliyah menuju Islamiyah. Tantangan, hinaan, ancaman, bahkan nyawa dipertaruhkan. Rasulullah penyabar, Rasulullah pemaaf, Rasulullah lemah lembut. Akan tetapi beliau, hadirin, juga seorang pemberani, pantang mundur, maju tak gentar untuk mensyiarkan agama Islam dan untuk mengibarkan bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul sekaligus menjadi uswatun hasanah bagi umat manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Hadirin yang berbahagia, rahimakumullah. Ada kisah yang menarik tentang akhlak Rasulullah. Dikisahkan ketika setiap Nabi hendak berangkat ke masjid, selalu ada seorang kafir Quraisy yang pekerjaannya mengganggu dan mencemooh Rasulullah, bahkan tak tanggung-tanggung sampai meludahi Rasulullah. Namun itulah sifat Rasulullah, bukan marah yang beliau tampakkan, tetapi kesabaran dan terus bersabar. Hingga kejadian ini pun terjadi sekali, 2 kali, bahkan berbulan-bulan. Hingga tibalah pada suatu hari saat Rasulullah hendak pergi ke masjid, sebagaimana Rasulullah merasa aneh dan heran, orang kafir yang biasa mengganggu beliau tidak ada. Kemudian Rasulullah menanyakan keadaan si kafir tersebut kepada salah seorang warga. Setelah Rasulullah tahu bahwa si kafir sedang sakit, kemudian Rasulullah pulang ke rumahnya untuk membawa makanan untuk menjenguk si kafir. Dan sesampainya di rumah si kafir, kemudian Rasulullah mengetuk pintu. Tok tok tok, si kafir menjawab, "Siapa di luar?" Rasulullah menjawab, "Saya Muhammad Rasulullah." Jawaban yang terdengar dari luar layaknya suara petir yang menyambar bagi si kafir. Hingga dengan suara lirih si kafir mempersilahkan masuk. Tanpa diperintahkan, si kafir langsung meminta maaf kepada Rasulullah dan ingin mengikrarkan 2 kalimat syahadat, Subhanallah. Berkaitan dengan kisah tersebut, maka pantaslah bila Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Tidak sekali-kali saya diutus oleh Allah kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak, untuk membangun akhlakul karimah. Hadirin yang berbahagia, rahimakumullah. Rasulullah patut dijadikan teladan dalam berbagai aspek kehidupan. Aisyah menggambarkan, mengatakan, "Kana hulubuhul Quran." Nabi Muhammad SAW Al-Quran, yang artinya adalah seluruh aspek perilakunya termaktub di dalam Al-Quran. Rasulullah adalah orang yang baik, yang mempunyai akhlak mulia yang sempurna. Beliau harus diikuti akhlaknya, anjuran-anjurannya, tuntunannya, dan menjauhi semua larangannya. Hadirin yang berbahagia, rahimakumullah.
Dari saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridau